Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Dengan cara yang paling lembut namun kuat, dia menuntunnya untuk menuntunnya dan dia ke dunia gembira yang hanya milik mereka berdua. Kekuatannya, panas teriknya, kelembutannya, ketangguhannya, Putri merasakan segalanya tentang dirinya dalam-dalam. Priscilia, Bibi Sati, Rizal, Dion, dan yang lainnya. Mereka sudah lama bersama Randy, lalu kenapa? Pada saat ini, tidak ada ruang bagi siapapun di dunia mereka, hanya ada mereka berdua. Dia hanya memiliki Randy, dan tidak ada yang bisa masuk ke dunia dua orang mereka. Putri, Randy memanggil namanya, menciumnya berulang-ulang dengan cara yang paling langsung dan primitif. Sejak awal dia memiliki sedikit ketidaknyamanan, Randy merawatnya dengan hati-hati, kemudian kombinasi tubuh dan roh memungkinkan mereka untuk mencapai dunia bahagia yang menjadi milik mereka berdua. Setelah 2 periode waktu yang lama, Putri sangat lelah sehingga menjadi sulit untuk menggerakkan jari-jarinya dan dia berbaring di tubuh Randy dengan terengah-engah. Randy memeluknya erat-erat, tidak mengatakan sesuatu apapun, hanya memeluknya erat, seolah-olah dia ingin mengusapnya ke dalam tubuhnya. Putri tidak lagi mengingat detail yang diinginkannya. Satu-satunya hal yang paling mengesankannya adalah kekuatan yang dipegangnya. Begitu kuat, dia tampak takut dia akan menghilang ketika dia melepaskannya. Putri, katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Putri hampir tertidur di tubuhnya, dan mendengarnya bertanya dengan suara yang dalam dan seksi. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia cemburu, dan dia bertanya, apakah perlu baginya untuk mengakui semuanya? Dia tidak menjawab. Randy mengangkat dagunya dan mengangkat kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, Putri, katakan padaku. Cepat, aku bilang aku cemburu. Putri menggigit bibirnya, pura-pura ganas, dan berteriak padanya, apalagi yang kamu tanyakan? Dia mengusap kepalanya dan berkata setelah beberapa saat, aku suamimu dan kamu adalah istriku. Ini adalah fakta bahwa tidak ada yang bisa berubah. Kamu harus mengerti. Ya, Putri mengangguk, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit dadanya. Dia menggigit dengan banyak kekuatan, dia menggigitnya sampai ada tanda bekas gigitan di dada kirinya. Apakah itu sakit? Dia bertanya. Tidak sakit, jawabnya. Dia perlu membubuhkan tanda pada dirinya dengan cara ini, dan dia akan membiarkannya selama dia bahagia. Bagaimana tidak sakit? Katanya. Dada kiri berada di atas jantung. Dia menggunakan banyak kekuatan untuk menggigitnya, untuk menandai tanda ini pada tubuhnya dan tidak menghilangkannya selama sisa hidupnya. Karena aku juga membuatmu terluka, katanya lagi. Suaranya masih rendah dan dalam, seksi dan membingungkan. Tetapi itu juga membuat Putri mengerti arti lain dari kata-katanya. Bahkan, dia tidak peduli sama sekali bahwa dia menyebabkan rasa sakitnya. Karena rasa sakit fisik bukanlah rasa sakit baginya, itu adalah langkah yang sangat penting yang harus mereka lalui untuk benar-benar menjadi milik satu sama lain. Meskipun dia menggigitnya dengan naif pada saat ini, Randy tidak peduli, dan dia bahkan suka melihat sisi naifnya. Dia suka melihat sisi emosionalnya dan tidak perlu dia menjadi masuk akal seperti dia sedang bekerja di depannya. Di depannya, dia melepaskan semua penyamaran tanpa gangguan, hanya menjadi wanita kecil dan biarkan dia menjaganya. Putri, Randy memanggil namanya dengan suara yang dalam, tetapi dia tidak mendapat jawaban lagi dari dia. Dia melihat ke bawah dan sepertinya dia sangat lelah dan tertidur di dadanya. Dia tidur sangat nyenyak, tidur sangat manis, terutama sudut bibirnya sedikit terangkat, membuatnya mengerti bahwa cemburu di hatinya telah hilang. Melihatnya,
Randy menunduk dan mencium bibirnya yang sedikit terangkat, terasa ringan. Malam akan dimulai hari berikutnya. Sinar matahari pagi menembus ke kamarnya. Putri terbangun dengan tenang. Aku menggerakkan tubuhku masih sangat lemah. Tetapi tidak ada rasa sakit seperti ditabrak mobil seperti yang pertama kali. Dia membuka matanya dan melihat ke jendela secara naluriah, tetapi tidak melihat keberadaan Randy. Dia meraih telepon dan menyalakannya, hampir jam 12 siang. Dia sangat sibuk, dia pasti tidak akan duduk di dekat jendela lagi menunggu dia untuk bangun. Putri sedang memikirkan panggilan telepon Lily. Dia segera menjawab, dan dia mendengar suara cemas Lily. "Putri, datanglah ke studio dengan cepat. Ada yang komplain dengan rancanganmu, pelanggan tidak puas. Aku hanya bisa berharap padamu." "Pelanggan siapa?" tanya Putri dengan cemberut. "Aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas di telepon. Kamu datanglah ke sini terlebih dahulu, lalu kita akan membicarakannya." Setelah berbicara, tanpa memberi Putri kesempatan untuk berbicara, Lily menutup telepon. Mendengar nada Lily sangat cemas, Putri cepat bangkit, siap untuk bergegas ke studio dalam waktu tercepat. Segera setelah dia duduk, dia melihat sebuah catatan di buku itu. Di catatan itu ada beberapa karakter kuat yang ditulis oleh Randy. 3 hari perjalanan bisnis Randy. Putri melihat beberapa kata besar dan membacanya dengan suara rendah. Dia membuka matanya dan tidak melihat Randy duduk di dekat jendela. Dia merasa sedikit tersesat di hatinya, tetapi dibandingkan dengan melihatnya dalam perjalanan bisnis selama 3 hari, kehilangan itu benar-benar tidak ada artinya. Randy sedang dalam perjalanan bisnis dan di studio sekarang sangat sibuk. Putri segera memutuskan untuk membersihkan sebentar dan membawa Momo ke Lily untuk tinggal selama beberapa hari untuk memudahkan pekerjaannya. "Ketika aku berada di taksi dengan Momo," Randy memanggil. Putri menjawab dan mendengar suara Randy yang dalam dan seksi. "Kamu sudah bangun?" "Ya, aku sudah bangun." Putri mengangguk. "Ada apa denganmu?" "Bibi Sati akan menyiapkan sesuatu untukmu." Putri berkata, "Tidak, aku dan Momo ada di dalam mobil. Karena suatu pekerjaan, kita akan tinggal di rumah Lily selama beberapa hari." Begitu kata-kata Putri diucapkan, Randy di ujung telepon diam lagi. Butuh beberapa saat sebelum dia mendengarnya berkata, "Apakah kamu marah? Aku tinggal bersamanya begitu lama tadi malam." Tetapi dia bangun pagi-pagi, bergegas ke bandara lebih awal, bergegas ke kota lain untuk perjalanan bisnis, meninggalkannya di rumah sendirian. Dia harus marah. "Hah?" Putri sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Aku tidak marah." "Mengapa kamu pikir aku marah?" Putri tidak mengerti mengapa dia berpikir begitu, dan Randy tidak memberikan jawaban padanya. Mereka berdua mengucapkan beberapa kata dengan santai dan menutup telepon. Setelah tiba di studio, Putri menyadari bahwa Lily yang menerima komplain, tetapi gaya yang dirancang oleh beberapa desainer di studio gagal memuaskan pasangan. Lily juga terlalu cemas, dan memanggil Putri, yang masih belum pulih. Putri menurunkan Momo dan membiarkannya bermain sendiri. Putri belajar tentang informasi dan persyaratan pelanggan dari Lily. Pernikahan itu diperintahkan oleh pasangan yang sudah menikah. Mereka telah hidup bersama selama beberapa dekade, tetapi mereka bahkan tidak pernah mengadakan pernikahan sederhana. Jadi anak-anak mereka berencana membuat pernikahan untuk kedua orang tuanya pada acara pernikahan yang dirayakan mereka. Waktu pernikahan ditetapkan pada tanggal 15 bulan pertama, sehingga mereka tidak punya banyak waktu untuk merevisi rancangan desain. Butuh waktu agar rancangannya selesai. Lily sangat cemas bahwa liburan festival akan segera tiba, dan rancangan desain tidak bisa keluar, apalagi produk jadi. Setelah memahami persyaratan kedua tetua, Putri mengerti sedikit dalam hatinya, bahkan bagi mereka, pernikahan benar-benar tidak masalah. Apa yang mereka inginkan adalah kesehatan, kedamaian, kebahagiaan, tetapi kedua orang tua itu tidak mau merepotkan anak-anak mereka, jadi mereka menemukan studio ini. "Lee, pernikahan yang dirancang sebelumnya, apakah semuanya lebih dekat dengan aspek fantasi?"
Tanya Putri saat dia menyelesaikan draft. Bagaimana kamu tahu? Lily mengangguk, memandang Putri dengan heran. Putri menambahkan, kalau begitu, jangan mengenakan gaun barat. Kami merancang gaun Indonesia dengan tema kebahagiaan dan kesehatan. Mendengar apa yang dikatakan Putri, kata-kata Lily juga tertegun, dan dia segera bertepuk tangan. Putri, itulah keputusannya. Kemudian tolong bergegas dan singkirkan draft pertama untuk dilihat oleh para kedua orang tua itu. Selama mereka puas, aku bisa mendapatkan uang. Hasilkan dengan mantap. Putri mengulurkan tangannya dan mengangguk kepala Lily. Kamu jagalah Momo dengan baik. Aku akan menggambar draft pertamaku dan mencoba untuk membiarkan klien melihat sampel sesegera mungkin. Kalau begitu tolong, Nyonya Randy, kata Lily sambil tersenyum. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.